Halo, ini dengan saya lagi Pasha Agus. Hari ini adalah tanggal 23 Maret 2022. Ini pertama lagi saya membuat video untuk teman-teman. Dan ini agak lama emang karena bulan Maret ini, wow, saya lagi sambil lihat kalender nih, emang banyak banget, sibuk banget. So this is my first time to make a video again. So it's very good to see and to communicate with all of you again. And I'm very happy to share ada beberapa perkembangan terbaru. Alhamdulillah, saya sebagai founder Orang Bodoh Series, hashtag Orang Bodoh Series, alhamdulillah, saya dalam waktu ini sekitar sebulan yang lalu ya, saya baru mulai update lagi sekarang, sudah mendapatkan pekerjaan sebagai lecturer di sebuah universitas yang ya bisa dikatakan cukup ternama, alhamdulillah, di Amerika Serikat. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan ini adalah sebuah berkah yang luar biasa, yang berkat doa dan usaha, dan juga karena berkat ibu saya yang mentahajuti saya setiap malam, berkat doa beliau dan juga keluarga dan istri dan lain-lain. Alhamdulillah, saya berhasil mendapatkan pekerjaan ini yang dari sekitar 200 pendaftar, dari tidak hanya dari Amerika maupun dari, tapi maksudnya tidak hanya dari Amerika tapi juga dari luar. Dari 200 menyusut ke 20, dari 20 ke 3, dan dari ketiga menjadi alhamdulillah saya yang terpilih. Dan itu sesuatu berkah yang saya syukuri atas rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bodoh seperti saya bisa mendapatkan pekerjaan seperti ini. Saya mau menjelaskan ya, kalau saya ngomong orang bodoh itu mungkin orang melihat kok kayak gitu sih ngomongnya. Sebenarnya ini saya artikan sebagai begini. Definisi quote unquote orang bodoh buat saya adalah orang yang dia walaupun mempunyai kepintaran, kelebihan, dan kemampuan-kemampuan yang itu juga dari Allah sebenarnya. Ya, dia asah tapi itu dari Allah. Dia selalu dalam posisi menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dia di hadapan Allah itu as nothing gitu. Berserah dan selalu minta, ya Allah, tolong make use of me, jadikanlah saya sesuatu. Nah, jadi itu definisi orang bodoh gitu. Jadi orang bodoh itu bukan seperti orang tolol gitu. Di dalam definisi saya dalam membuat hashtag Orang Bodoh Series ini, itu definisi yang saya ingin komunikasikan. Jadi tolong jangan disalahpahami ya. Itu yang saya maksud, supaya kita juga melihat segala sesuatu dengan, pada saat kita mau belajar sesuatu hal yang baru, kita bisa empty mind, bisa rendah hati, bisa selalu mau belajar. Saya sendiri melihat diri saya adalah orang yang sensitif. Dari kecil saya orangnya sensitif perasaannya, suka main piano dari kecil.
saya orang yang sensitif, saya orang yang caring, dan saya adalah orang yang tidak pernah mau berhenti belajar hal-hal yang baru. Dan itu pun saya berdoa dalam mencari pengetahuan itu, karena pengetahuan itu banyak. Dalam arti ada ilmu atau pengetahuan yang bermanfaat, ada ilmu dan pengetahuan yang tidak bermanfaat. Dua-duanya tuh berkumpul di dunia ini. Dan di internet itu seluruh pengetahuan ada. Jadi saya berdoa, ya Allah, ada doanya kan, saya setiap wirid pagi salah satu doa saya adalah Robi zidni ilma warzuqni fahma. Dan juga ada satu lagi doa, ya Allah, berikanlah saya ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri saya dan juga orang lain. Itu ilmunya yang kita cari, ya. Alhamdulillah, jatah buat saya dari Allah, saya diberikan ilmu komunikasi yang dari dulu saya sukanya itu, dan dikasihnya kemampuannya di situ. Berarti memang dharma saya atau tugas kewajiban saya buat masyarakat adalah di hal-hal terkait itu. Saya alhamdulillah ahli di bidang komunikasi. Ya, S1 saya di komunikasi, S2 di komunikasi, S3 di American Studies, karena saya ingin mempelajari intersection sejarah, budaya, politik. Tapi itu juga banyak kaitannya dengan komunikasi sebenarnya. Dan alhamdulillah saya mendapat pekerjaan saya sebagai faculty member di universitas ini, di pokoknya udaranya bukan udara yang dingin lah ya, di udara yang iklim Amerika yang hangat, di bidang ilmu komunikasi lagi. Jadi saya dikembalikan ke situ karena saya apply itu sekitar ke 200 tempat. Sorry, kok ke 200 tempat. Ya sekitar kok sudah ke 120 tempat, 120 tempat. Lalu dari situ saya mendapatkan 2 interview, ya. Dari 2 interview ini, satu yang akhirnya alhamdulillah tembus, dan itu saya syukuri sekali. Dan doa saya waktu proses pendaftaran yang 120 pekerjaan itu yang benar-benar luar biasa, selama 2 tahun penuh, ya. Cover letternya saya buat spesifik, resumenya saya buat spesifik gitu. Bahkan saya meng-hire seorang ahli CV untuk mengkritisi CV saya dan cover letter saya yang belum saya perbaharui itu udah 2 dekade gitu ya. Dan wah, dibongkar habis, dibilang ini udah nggak bisa nih buat resume kayak gini, buat cover letter. Saya bilang oke. Akhirnya, nah di situ kan kembali mindset quote unquote dalam tanda kutip orang bodoh itu penting. Jadi pada saat kita menerima pengetahuan itu, kita jangan ada ego gitu. Jadi oh gitu ya, yaudah jadi mesti gimana. Jadi kita menyerahkan ke ahlinya. Karena kalau sesuatu tidak diserahkan kepada yang ahlinya, itu ya seperti Nabi Muhammad SAW katakan, ya tunggu saja kehancurannya. Memang akan hancur pada akhirnya gitu. Jadi
itu sesuatu yang perlu kita pahami gitu. Terus apalagi ya, saya tadi mau ngomong ya, jadi lucunya pas lagi saya dapat pekerjaan ini, tiba-tiba kan udah setelah Zoom interview yang cukup alhamdulillah sukses, lalu beberapa hari kemudian saya mendapatkan kabar bahwa oke, kita mau supaya kamu in person interview gitu. Terus saya mikir, oh oke, berarti saya mesti ke sana ya. Terus saya bingung, aduh gimana, saya apa beli tiket sendiri, apa dibayarin, apa gimana gitu. Cuman saya perasaannya waktu itu mau tanya nggak enak gitu. Alhamdulillah besoknya di email ya, semua tiketing kamu dan accommodation kamu kita akan bayar. Dan kamu ya tinggal siapkan interview kamu saja. Udah, saya meluncur ke situ. Itu sekitar bulan Februari ya, bulan lalu. Lalu saya sampai di sana, saya di interview itu cukup detail ya, prosesnya 2 hari oleh berbagai lapisan faculty member sampai associate dean menginterview saya, director, associate director dan lain-lain. Dan saya juga melakukan teaching demonstration di depan semua anggota fakultas dan murid-murid, dan dipilih juga murid-muridnya ternyata mereka murid-murid yang top of the class gitulah, namanya ambassadors. Sehingga challenging gitu, tetapi I really enjoyed it, alhamdulillah. Dan pas saya sudah kerjakan sukses, terus malamnya saya diundang makan malam lagi, lalu di dalam makan malam itu sebenarnya diteruskan lagi, interview lagi. Jadi tetap saya mesti fokus di pas lagi makan malam itu, nggak santai-santai saja, tetap sebenarnya masih dalam tahap interview. Tapi dalam akhirnya pada saat 2 hari itu, saya juga mendapatkan sinyal-sinyal bahwa saya sebenarnya sudah mendapatkan pekerjaan itu. Jadi lucunya saya diajak-ajak ke lihat rumah. Sebenarnya kok saya ajak-ajak lihat rumah ya, kan kok masih di interview ya. Dibilang ya kamu bisa beli mungkin nanti rumah di sini. Dibilang saya diem-diem aja, tapi oh thanks, oke. Akhirnya saya tur lihat-lihat rumah di sekitar daerah situ selama 2 jam. Alhamdulillah. Lalu setelah itu saya dikasih tahu, oh ini good school district buat anak-anak, sekolah-sekolah yang bagus di sini. Saya bilang, pertama gue diajak lihat-lihat rumah, terus sekarang diajak lihat-lihat sekolah. Dia kan masih interview gitu, tapi saya rasa itu sinyal-sinyal dari mereka bahwa udah kurang lebih ada keputusan. Ya udah, saya nikmati saja proses itu. Lalu pas saya pulang, sebelum pulang dia bilang, ya kita kasih tahu kamu sebulan lagi. Tapi pas saya sampai kembali ke Buffalo, kan saya udah serahkan sama Allah ya lillahi ta'ala. Ya Allah, berikanlah saya yang terbaik menurut-Mu ya Allah. Tempatkanlah saya di tempat yang diberkati, itu kan ada di surat Al-Mu'minun. Dia bilang, turunkanlah saya di tempat yang diberkati, kurang lebih gitu terjemahannya. Itu aja doa saya. Terus saya ingin diturunkan di tempat yang baik, yang diberkati. Lalu ternyata pas saya pulang ke Buffalo, sekitar seminggu kemudian, saya sedang workout di gym, saya lagi lari di treadmill, tiba-tiba ada email masuk dari direkturnya. Dia tiba-tiba
bilang, "Ya bisa nggak saya telepon siang ini?" Oh my God! Hampir jatuh saya dari treadmill karena Masya Allah cepet banget maksudnya saya nggak nyangka. Alhamdulillah alhamdulillah. Akhirnya ya udah, dari situ saya, siapkan ya, saya langsung buat note saya eee, untuk that phone call. Terus akhirnya pas saya, menerima telepon itu ya udah siap gitu ya, dan alhamdulillah dia bilang di situ ya, "Kita mau kamu menjadi bagian dari tim kita. Menurut kita kamu yang interview kemarin itu amazing, alhamdulillah," dia bilang. Alhamdulillah saya bilang, maksudnya bukan dia bilang. Eee, "Jadi we want you to be part of our team. We would love to have you with us." Jadi saya sangat bersyukur, sangat bersyukur. Udah dari situ, mmm, berjalan dengan lancar. Dan akhirnya baru minggu lalu, eee, kita menjalankan sebuah acara namanya, pre-registration event. Jadi lewat Zoom, jadi kita bertemu dengan student dan anggota faculty lain. Jadi saya di situ sudah resmi menjabat sebagai faculty member untuk, setiap, profesor men-share apa kelas-kelas yang akan dia ajar untuk nanti ini fall 2022 semester. Dan saya di situ dapat opportunity untuk men-share kelas-kelas apa yang akan saya ajar, dan itu sangat exciting ya. Dan ya alhamdulillah, dan bisa bertemu students lagi dan para anggota faculty member. Ya jadi ini sekelumit apa yang saya mau share, dan bahwa saya ingin men-share sesuatu yang terkait video saya yang sebelumnya tentang pentingnya terus berdoa, apapun agama kita, agama saya agama Islam, penting untuk kita maintain that connection gitu ya. Ibaratnya kalau kita punya telepon yang canggih, tapi wifi-nya ngadat kan akhirnya nggak canggih teleponnya. Jadi berdoa itu seperti wifi kita sama yang maha kuasa supaya kita terus connected gitu loh. Jadi buat saya wirid pagi, wirid petang, ya sholat 5 waktu udah jelas. Doa tolak bala supaya kita terhindar dari segala macam malapetaka lahir dan batin. Dan juga ini saya ngomong dari saya ya, agama saya. Kalau yang agamanya lain silahkan menyesuaikan dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Ya buat saya setiap pagi saya usahakan ya habis sholat subuh saya baca surat Yasin, habis sholat maghrib baca surat Al-Waqiah, habis sholat Isya baca surat Al-Mulk. Itu 3 surat yang insya Allah ya saya mewajibkan atas diri saya untuk membaca, dan juga surat-surat yang lain tentunya kalau kita ada waktu ya. Itu sih yang saya mau share di video ini. Alhamdulillah telah mendapatkan pekerjaan, dan bahwa buat saya ini bukti power dari doa, power dari kita menjaga pikiran kita tetap positif dan sederhana. Jadi jangan berpikir terlalu rumit. Ya saya waktu mau dapetin pekerjaan, semua orang bilang, "Wah bro, the market is tough, ini." Ya, akhirnya saya instead of dengerin orang yang bilang the market is tough, saya tanya ke teman saya, ada yang orang Indonesia juga, yang dia sudah bekerja di universitas di Amerika. Saya bilang, lo bisa dapat kerjaan gimana sih caranya? Dia bilang, oh caranya gini, kirim 250 lamaran, pasti dapat 1. Itu aja sederhana, itu aja saya pegang. Terus dia cerita, bahkan teman saya lagi yang satu lagi, temannya dia ya, temannya teman saya itu bilang, dia kirim 400 lamaran. Oh gitu. Akhirnya saya ambil angka yang lebih tinggi itu. Saya niat
Ya udah kalau gitu saya, akan kirim 400 lamaran deh gitu. Tapi alhamdulillah di lamaran ke 100 setelah kirim 100 baru 120 ya baru dalam tanda kutip, udah dapet alhamdulillah. Jadi, kalau kita mau cari tips, itu cari tipsnya dari orang yang udah sukses. Jangan cari tips dari orang yang nggak sukses gitu loh. Jadi saya belajar dari teman saya, Joko. Kalau mau sukses itu pertama, nomor satu, cari orang yang sudah sukses, yang sudah melakukan apa yang kita mau kerjakan. Kedua, tanya apa yang dia lakukan untuk bisa mendapatkan hasil tersebut. Ketiga, ikuti sama persis. Udah 3 itu aja gitu. Jadi, keep your mind simple and prayerful. Ya, jadi simple, positif, penuh doa, dan fokus, and stay in your lane. Jadi kita nggak usah lihat kiri, nggak usah lihat kanan. Lo di jalur lo aja, gitu. Dan juga yakinkan afirmasi ke diri sendiri bahwa I am enough, you are enough. Terus bilang itu ke diri sendiri, ya. I am enough, I am enough, I am enough. You are enough, you are enough, you are enough. Terus afirmasinya itu. Sehingga kita berada di jalur kita sendiri. Kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, which is the worst thing you can do. Jangan bandingan kiri, stay, terus mintanya ke Tuhan aja gitu. Ya. Jangan minta ke pawang hujan seperti yang terjadi di Indonesia ya. Ya, orang Indonesia harus lebih percaya sama dirinya sendiri dan berpikir rasional dan menggabungkan itu dengan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu caranya sih. Ya, sebenarnya itu, sesederhana itu. Oke, kalau gitu sampai situ aja. Udah 22 menit, udah cukup panjang. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.